Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masih banyak di antara kita yang termotivasi untuk mendapatkan balasan dunia, padahal balasan akhirat itu jauh lebih indah. Contoh yang akan kita bahas hari ini, balasan akhirat yakni tempat yang abadi. Banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, namun kita ambil sebahagian saja. Nah, salah satu insya Allah yang saya mau ambil hari ini, yang buat pelajaran kita sore hari ini insya Allah, di dalam surah Al-Waqi'ah. Sebenarnya di surah Ar-Rahman juga membahas tentang surga, Al-Waqi'ah juga membahas tentang surga, namun kita ambil sedikit dari surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunatin muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Yang pertama dibahas dalam surah Al-Waqi'ah, keindahan daripada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im. Mereka berada di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Jannah itu sebenarnya artinya juga jannah itu artinya surga. Jannah juga artinya kebun. Kenapa jannah itu diidentikan, surga itu identik dengan kebun? Karena memang surga itu penuh dengan buah-buahan. Penuh dengan buah-buahan, tanaman-tanaman. Dan apa bedanya buah-buahan yang ada di dunia dan yang ada di surga? Ketika kita makan nanti di surga ini insya Allah ya, semoga kita semua berkumpul di sana. Misal ada buah anggur, kita makan anggur yang pertama, ini anggur enak banget parah. Cobain anggur yang kedua, anggur ini lebih enak daripada anggur yang tadi. Makan anggur yang ketiga, lebih enak lagi daripada anggur yang kedua. Nomor 4, begitu seterusnya, akan ada yang lebih enak, lebih enak, lebih enak, lebih enak. Jadi nggak akan ada habisnya, subhanallah. Hasunat mustaqarraw wa muqama, kata Al-Quran. Jannah itu, surga itu sebaik-baiknya tempat kita tinggal ataupun tempat kita transit. Lucu ya, ada orang transit di surga. Jadi kata Al-Quran begini, ulaika yujazawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Kata Al-Quran, ulaika alladzina yujazawna bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang diberikan balasan atas kesabaran mereka sehingga mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, namun bisa jadi mereka transit saja di dalamnya. Kenapa ada orang transit di surga? Kira-kira kalau ditanya, mau abadi di surga atau mau transit di surga? Kalau saya sendiri, saya akan menjawab, saya akan menjadi orang yang transit di surga. Kenapa? Karena orang yang transit di surga, Allah akan bertanya kepadanya, gimana? Enak di sini? Enak di jannah? Enak ya Allah. Mau lagi? Mau. Ayo, siap-siap. Kita akan pindah lagi. Pindah kemana? Ke surga yang lebih enak lagi daripada ini. Subhanallah. Makanya disebutkan hasunat mustaqarra wa muqama. Karena neraka pun demikian. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka itu juga seburuk-buruknya tempat tinggal dan tempat menetap. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan begini, ya udahlah kalau emang gue terlanjur masuk neraka ya paling setahun 2 tahun. Toh Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Jangan pernah berpikir, bercita-cita untuk mampir ke neraka. 1 detiknya neraka berapa puluh tahunnya dunia. 1 detiknya. Maka jikalau kita berada di neraka 1 minggu saja, 1 pekan saja, maka itu tidak akan pernah bisa terlupakan. Naudzubillahi min dzalik. Semua orang pasti masuk surga, namun ada orang yang akan dilondri di neraka terlebih dahulu, dibersihin dulu di neraka. Nah, surga itu bagaimana? Surga itu makanannya pasti akan selalu indah, lebih enak, lebih enak, lebih enak, lebih enak lagi. Di surga itu ada juga nongkrongnya sebenarnya, setiap hari Kamis, setiap hari Jumat. Ya Allahu alam. Kemudian di surga itu keindahannya, kemudian ada lagi di mana kita bersenda gurau. Di mana kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan di mana kita bisa bertemu dengan keluarga kita. Ada ayat yang sangat indah dan memotivasi kita semua untuk teman-teman yang mungkin rindu akan keluarganya. Dalam surah Ar-Ra'd Allah katakan, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ada satu surga namanya Jannatu Adn. Kalau non muslim biasanya bilangnya surga Eden. Ya. Kalau kita bilangnya Jannatu Adn. Apa itu Jannatu Adn, surga Eden ini? Surga Aden itu adalah orang-orang yang masuk ke dalamnya. Siapa? Wa man salah, orang-orang soleh masuk ke dalamnya. Min abaihim, dari orang tua mereka, dari pasangan mereka, dari saudara-saudara mereka, dari keturunan-keturunan mereka yang jauh. Mereka akan masuk ke dalam surga tersebut dan mereka akan berkumpul dengan keluarganya di sana. Jadi di surga itu ada juga kumpul keluarga. Jadi kalau sekarang kita dilarang buat mudik, buat kumpul keluarga, insya Allah kita bisa kumpul keluarga nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa ketika ada pemberitahuan nggak boleh kumpul keluarga mudik Lebaran 2021, berdoa, ya Allah biarlah pemerintah melarang kita mudik atau bertemu keluarga aku. Mungkin sekarang pemerintah melarang aku bertemu orang tuaku di dunia, tapi mudah-mudahan engkau perkenankan aku bertemu dengan orang tuaku nanti di surga. Nah itu Jannatu Adn yadkhuluna, surga Eden. Nah hebatnya lagi surga Eden, misal nih ada teman-teman ya, ada sahabat yang naik kelas bisnis pesawat, atau mungkin ngambil di hotel tuh kamar-kamar yang paling bagusnya lah, Presiden Suite lah. Dia ngambil kamar terbaik Presiden Suite. Kemudian ada keluarganya yang ikut nginep di kamar hotel itu atau di hotel itu, tapi dia ngamalnya kamar standar gitu. Atau mungkin naik pesawat, dia ngambil kursi kelas bisnis, ada keluarganya ikut kursi kelas ekonomi. Lalu dia bilang sama pramugari, Mbak boleh nggak saya ngumpul sama keluarga saya, ada keluarga saya di belakang. Kira-kira apa jawaban pramugarinya? Kata pramugarinya, silahkan mbaknya pindah ke belakang. Jadi kita yang bisnis pindah ke ekonomi kalau kita mau ketemu keluarga kita. Di surga Aden beda. Di Jannatu Aden beda. Kita ini misalnya pas-pasan amal ibadah kita. Ada kakek kita yang amal ibadahnya bagus banget. Ternyata di surga Aden dia. Lalu kita di surga yang lebih rendah daripada dia. Maka bisakah kita berkumpul dengannya? Seandainya hitungan manusia, maka yang tinggi turun ke bawah. Tapi hitungan Allah beda. Saking sayangnya Allah mengatakan, ya udah engkau naik ke tingkatan surga yang setara dengan orang tuamu. Maka subhanallah, itulah nikmatnya surga. Makanya disebut rumahku surgaku, baiti jannati. Kenapa? Karena kita diminta untuk menjadikan rumah itu miniatur surga. Apa tuh surga? Orang selalu bercanda, ndak ada yang baper, ndak ada yang marah-marah isinya. Gimana mau disebut rumahku surgaku kalau orang tua senantiasa memarahi anaknya? Anak senantiasa melawan orang tuanya, nggak bisa disebut dengan rumahku surgaku. Surga itu adalah di mana orang saling tersenyum, saling bahagia di dalamnya, dan di dalamnya selalu ada kenikmatan dan kebahagiaan. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita kembali di Jannatul Firdaus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.